Episode 51. Alana mendorong tubuh Zidan ketika pria itu akan menyerangnya. "Kok didorong sih, Yang?" protes Zidan. Alana mengedikan bahunya cuek. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju kamar Caroline. Zidan mengikuti sang calon istri dari belakang sambil menggerutu, sedikit kesal karena Alana menolak dirinya kali ini. "Alana, kamu mau kemana?" "Aku kan sudah ada janji sama Carol kalau mau pergi, aku mau ke kamarnya," ucap Alana. Mengetuk pintu kamar Caroline berkali-kali tapi tidak ada sahutan dari dalam. Masih mencoba mengetuknya lagi tapi dihentikan oleh seorang pelayan wanita parubaya. "Maaf Nona, Tuan Muda, Nona Caroline belum kembali dari kuliah," ucap pelayan tersebut. "Oh, baiklah, terima kasih Esme atas informasinya." Pelayan itu mengangguk kemudian berlalu dari hadapan Alana dan Zidan. "Bukankah katamu Carol sudah di rumah, sayang?" tanya Alana menatap Zidan. Zidan menggeruk kepalanya yang tidak gatal. Tadi dia berbohong pada Alana dan mengatakan bahwa Caroline sudah pulang. Padahal Zidan tahu kalau adiknya itu sedang bersama dosennya di sebuah kafe dari orang-orang suruhan Samuel. Aku kan hanya menebak saja dan ternyata Carol belum pulang. Sebaiknya kamu mandi dulu di kamarku. Setelah itu kita bersiap-siap untuk makan malam, sayang," ucap Zidan merangkul bahu Alana dan menggiringnya ke kamar. "Tapi aku nggak bawa pakaian, mending pulang aja ya." Jangan sayang, di lemariku ada beberapa bajumu yang tertinggal, jadi sebaiknya kamu mandi di kamarku, ucap Zidan membuka pintu kamar dan menarik pinggang calon istrinya itu, menempelkan tubuhnya ketat ke dada bidangnya. Zidan menghirup aroma tubuh Alana yang selalu menjadi candu, aromanya yang memabukkan hingga membuat hasratnya selalu naik, dan langsung membuat di bawah sana sesak dan segera ingin dibebaskan. Stop sih, jangan aneh-aneh karena aku harus segera mandi, badanku lengket. Cium dulu. Tidak mau, nanti jadinya bukan hanya ciuman tapi langsung kemana-mana. Janji deh cuma ciuman, swear. Zidan mengangkat jari telunjuk dan tengahnya dengan wajah yang serius. Sungguh dirinya bisa gila kalau keinginan untuk mengecap bibir Alana saat ini selalu saja ditolaknya. Alana menghembuskan nafas panjang. Sungguh Zidan semakin hari semakin bertingkah sangat posesif. Apakah ini yang disebut CEO bucin? Istilah yang dulu sering Alana baca di novel-novel ataupun di serial telenovela. Tapi sejujurnya Alana juga sangat menyukai sikap Zidan yang seperti ini. Hatinya selalu bahagia dan menghangat ketika Zidan memeluknya dengan penuh keintiman, sikap yang bisa membuat makhluk yang bernama perempuan pasti akan meleleh dan lumer. Bahkan setiap Zidan menatapnya penuh binar cinta, Alana selalu merasakan dadanya bagaikan dihinggapi ribuan kupu-kupu, sangat menyenangkan dan bergetar. "Sayang," rengek Zidan yang kali ini terlihat lebih menahan diri. "Aku janji cuma ciuman, gak akan lakuin hal lebih." "Janji?" "Iya sayang, aku janji." Zidan mengangguk mantap. Benar-benar membuat Alana merasa bahwa Zidan mempunyai dua pribadi yang berbeda. Saat bersamanya, pria itu bisa menjadi sangat manja dan bucin. Tapi kalau sudah di hadapan koleganya, Zidan akan menampilkan aura yang tegas dan wibawa. Entah bagaimana pria itu bisa sekali menguasai dirinya, atau mungkin Zidan memang pintar berkamuflase. Melihat Zidan yang benar-benar mengharapkan ciumannya, akhirnya Alana mengalah daripada berdebat panjang. Zidan langsung memegang tengkuk Alana dan mengikis jarak di antara mereka. Wajah Zidan semakin mendekat dan cup! Alana mencium bibir Zidan sekilas, kemudian melepaskan diri dari rengkuhan calon suaminya itu dan berlari ke arah kamar mandi. "Hai sayang, kenapa kabur? Wah, kamu benar-benar harus mendapatkan hukuman," seru Zidan. Zidan merasa dikerjai oleh Alana. Untung cinta mati, kalau tidak bisa langsung diperkosa saja saat ini. Alana hampir membuatnya emosi setengah mati kalau saja Zidan tidak mendengar teriakannya dari dalam kamar mandi. "Aku mandi dulu biar wangi, nanti kamu tidak akan nyaman saat menghirup aroma tubuhku yang baunya sudah seperti kaos kaki." Pria itu menyugar rambutnya ke belakang dan terkekeh kecil melihat tingkah Alana yang membuatnya kesal sekaligus menggemaskan. Sedangkan di dalam kamar mandi, Alana langsung membuka blazer dan kemejanya perlahan setelah menghidupkan air di batap. Kemudian membuka pengait rok pendeknya dan meletakkan seluruh pakaiannya ke keranjang tempat menyimpan baju kotor. Selagi menunggu air di batap penuh, Alana mengambil sebuah lulur mandi dan membaluri tubuhnya dengan lulur tersebut yang sebenarnya adalah miliknya.
yang tersimpan di kamar mandi Sidan. Ingatan bahwa Alana dulu juga sering memakai kamar mandi itu setiap malam saat masih menjadi pelayan di rumah ini, merangkap sebagai kekasih gelap Sidan. Tapi tentunya sekarang dia sudah resmi menjadi pasangan yang akan menghalalkan hubungan mereka. Sudah cukup, sekarang pakai sabun aroma lemon kesukaanku. Setelah menuangkan sabun mandi ke dalam batap, Alana membuat percikan air itu menjadi busa, dan akhirnya ia melangkah masuk ke dalamnya. Alana akan berlama-lama berendam karena dia ingin membuat tubuhnya sedikit rileks setelah seharian ini bekerja. Alana bahkan melupakan Sidan yang menunggunya di luar sambil tiduran di atas ranjang, sampai pria itu benar-benar jatuh ke dalam alam mimpinya. Caroline keluar dari kafe dan langsung bersembunyi. Dia tidak ingin Zack mengejarnya. Setelah melihat Zack keluar dari dalam kafe dan langsung melajukan mobilnya pergi dari halaman kafe itu, Carol pun bernafas lega. Dia sungguh kesal karena mobilnya sekarang masih di kampus, gara-gara dipaksa Zack untuk ikut dengannya. Aku akan panggil taksi online, gumam Caroline merogoh ponselnya di dalam saku. Tiba-tiba matanya melihat seseorang yang nampak tidak asing sedang keluar dari dalam mobil yang sepertinya baru saja datang di kafe tersebut. Bukankah itu Kak Austin? Sama siapa dia? Alana melihat seorang wanita cantik keluar dari mobil Austin setelah pria itu membuka pintunya. Astaga, itu bukan Mrs. Ave. Lalu siapa wanita itu? Kenapa Kak Austin memeluk pinggangnya? Caroline mengendap-endap ikut masuk ke dalam kafe itu setelah melihat Austin dan juga wanita cantik tadi juga masuk. Seharusnya dia tidak peduli dengan urusan orang lain. Tapi saat ini orang yang ada di dalam itu sedang ada urusan dengannya. Lebih tepatnya dia penasaran dengan hubungan Austin dan wanita itu. Kalau dugaanku benar, ini artinya Austin dan Ave sama-sama selingkuh. Bersambung.